Bayangkan sebuah bangsa yang menginvasi negara tetangganya dengan kekejaman yang sukar dipercaya. Bukan sekadar peperangan biasa, melainkan tindakan-tindakan yang meninggalkan luka mendalam, trauma berkepanjangan, serta catatan kelam dalam sejarah umat manusia. Jepang dan Cina, dua negara dengan sejarah yang panjang dan kompleks, pernah terjerat dalam konflik brutal yang menguji batas-batas kemanusiaan. Konflik ini bukan hanya soal perebutan wilayah, melainkan juga pergulatan antara kekuasaan, ideologi, dan harga diri sebuah bangsa. Seberapa kejam sebenarnya Jepang saat menyerang Cina? Apa motif di balik tindakan kekerasan tersebut? Bagaimana dampak yang ditimbulkan pada masyarakat Cina dan dunia internasional? Dalam video ini, kita akan mengupas fakta sejarah secara objektif dan mendalam, bukan untuk menuduh atau memihak, melainkan untuk memahami dengan jernih dan mengambil pelajaran berharga dari masa lalu yang penuh luka ini. Jepang dan Cina, sebagai dua negara besar di Asia Timur, memiliki hubungan yang kompleks dan berlapis, dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan budaya selama berabad-abad. Memasuki abad ke-19, Cina mengalami masa kekacauan internal akibat pemberontakan, korupsi, dan lemahnya pemerintahan dinasti Qing. Sementara itu, Jepang yang baru saja mengalami restorasi Meiji pada 1868, tengah bertransformasi dengan cepat menjadi kekuatan militer dan industri modern. Perbedaan laju modernisasi ini membuat Jepang memiliki ambisi besar untuk memperluas pengaruhnya di Asia Timur, terutama ke wilayah Cina yang kaya sumber daya namun lemah secara politik dan militer. Konflik terbuka pertama kali terlihat dalam Perang Sino-Jepang pertama pada tahun 1894 sampai 1895, di mana Jepang berhasil mengalahkan Cina dan merebut Taiwan, serta mendapatkan pengaruh kuat di semenanjung Korea. Namun, ketegangan terus berlanjut hingga akhirnya pecah menjadi konflik yang jauh lebih besar pada 1937, yang dikenal sebagai Perang Tiongkok-Jepang Kedua. Pada titik ini, kekejaman dan kekerasan yang dilakukan tentara Jepang terhadap rakyat Cina mencapai puncaknya, yang kemudian menjadi salah satu babak tergelap dalam sejarah modern Asia. Setelah Perang Sino-Jepang pertama, Jepang semakin percaya diri dengan kekuatan militernya dan mulai memperluas ambisinya ke wilayah Cina yang dianggap strategis dan kaya sumber daya. Namun, ambisi ini bukan hanya soal penguasaan wilayah, melainkan juga manifestasi dari nasionalisme, militerisme Jepang yang semakin mengakar. Pada awal abad ke-20, Jepang menerapkan kebijakan ekspansionis yang agresif, termasuk pendudukan Manchuria pada 1931 yang dikenal dengan insiden Mukden, sebuah titik awal penting yang menandai eskalasi konflik besar antara kedua negara. Pendudukan ini bukan hanya sekadar pengambil alihan wilayah, tetapi juga diwarnai oleh berbagai tindakan brutal terhadap penduduk sipil. Kebrutalan ini berpuncak saat Perang Tiongkok-Jepang Kedua pecah pada Juli tahun 1937, ketika tentara Jepang melancarkan serangan besar-besaran ke kota-kota Cina, terutama Nanjing, yang kemudian dikenal dengan tragedi Nanjing Massacre atau pembakaran Nanjing. Dalam kurun waktu beberapa minggu, ratusan ribu warga sipil dan tentara Cina yang sudah menyerah menjadi korban kekejaman yang sistematis. Pembunuhan massal, pemerkosaan, penyiksaan, dan penghancuran harta benda secara besar-besaran. Kejadian ini mencerminkan puncak kekejaman yang dilakukan oleh tentara Jepang, meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat Cina dan menjadi noda hitam dalam sejarah Perang Dunia. Namun, selain Nanjing, masih banyak daerah lain yang mengalami penderitaan serupa akibat kebijakan militer Jepang yang kejam dan tak berperi kemanusiaan selama hampir satu dekade konflik. Kejahatan ini dilakukan secara sistematis dan terorganisir, mencerminkan kebijakan militer yang tidak hanya menargetkan lawan perang, tetapi juga warga sipil tanpa pandang bulu. Nanjing Massacre meninggalkan luka, hingga kini masih menjadi topik sensitif dalam hubungan diplomatik Jepang dan Cina. Trauma ini menjadi simbol betapa kekejaman perang dapat melampaui batas kemanusiaan dan meninggalkan bekas yang sulit dihapuskan. Dampak jangka panjangnya bukan hanya soal kehilangan nyawa, tetapi juga kehancuran sosial dan psikologis yang dirasakan generasi penerus. Peristiwa kekejaman yang terjadi selama invasi Jepang ke Cina, termasuk Nanjing Massacre,
juga menarik perhatian dunia internasional saat itu. Berbagai negara asing memiliki peran dan respons yang berbeda terhadap konflik ini, yang turut mempengaruhi jalannya sejarah. Beberapa diplomat dan jurnalis asing yang berada di Nanjing saat masa pendudukan Jepang, seperti John Robb dan beberapa misionaris, berusaha mendokumentasikan kekejaman yang terjadi dan melindungi warga sipil dengan membentuk zona aman internasional. Upaya mereka menjadi saksi penting yang mengungkap kengerian pembantaian ini kepada dunia. Namun, respons dunia pada saat itu masih terbatas dan seringkali terhambat oleh kepentingan politik dan ekonomi. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet memberikan dukungan diplomatik dan material kepada China. Namun tindakan nyata untuk menghentikan kekejaman Jepang baru muncul lebih intensif setelah pecahnya Perang Dunia Kedua secara global. Di lain sisi, kebijakan isolasionis dan prioritas geopolitik membuat banyak negara enggan terlibat langsung dalam konflik Asia Timur pada tahap awal, sehingga memberikan ruang bagi agresi militer Jepang yang semakin meluas. Keterlibatan pihak asing ini menunjukkan kompleksitas konflik dan bagaimana kepentingan internasional turut membentuk jalannya peristiwa sejarah tersebut. Di balik gelapnya masa pendudukan Jepang, muncul kisah-kisah heroik yang menunjukkan semangat juang dan ketahanan rakyat Cina menghadapi penderitaan yang luar biasa. Masyarakat sipil, pejuang lokal, serta kelompok gerilya berjuang tanpa kenal lelah untuk melawan invasi dan melindungi sesama warga. Perlawanan ini bukan hanya berupa konflik bersenjata, tetapi juga upaya menjaga budaya, moral, dan solidaritas dalam situasi yang penuh tekanan. Salah satu contoh penting adalah peran para pejuang gerilya yang melakukan serangan sporadis terhadap pasukan Jepang, memanfaatkan medan dan dukungan masyarakat lokal untuk menghambat langkah musuh. Banyak perempuan dan anak-anak yang menjadi simbol ketahanan dengan cara bertahan hidup dan melanjutkan kehidupan di tengah kekacauan, sekaligus menjadi saksi bisu sejarah yang kelam. Kisah-kisah ini menjadi cermin bahwa meskipun menghadapi kekejaman luar biasa, semangat kemanusiaan dan keberanian tidak pernah benar-benar padam. Salah satunya adalah Chiang Kai-shek, pemimpin nasionalis Cina yang memimpin perlawanan resmi melawan invasi Jepang. Meski menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik internal dengan kaum komunis, Chiang berusaha keras menggalang kekuatan demi mempertahankan kedaulatan negara. Di sisi lain, Mao Zedong, pemimpin Partai Komunis Cina, memainkan peran penting dalam mengorganisasi gerilya dan perlawanan rakyat di wilayah pedesaan. Strategi perang rakyat yang diterapkannya berhasil memperlambat dan melemahkan tentara Jepang dalam berbagai pertempuran. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, dunia memasuki babak baru dalam penegakan keadilan internasional dengan digelarnya Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh, yang lebih dikenal sebagai Tokyo Trials. Pengadilan ini menjadi epicentrum akuntabilitas global, di mana para pemimpin militer dan politik Jepang yang diduga bertanggung jawab atas kejahatan perang, termasuk pembatasan, penyiksaan, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap warga sipil serta tawanan perang, dihadapkan ke meja hijau. Pengadilan ini menjadi epicentrum akuntabilitas global, di mana para pemimpin militer dan politik Jepang yang diduga bertanggung jawab atas kejahatan perang, jaksa dari sekutu Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan Cina bersatu untuk menuntut keadilan di tengah kompleksitas politik pasca perang. Tokoh-tokoh penting seperti Hideki Tojo, mantan Perdana Menteri Jepang sekaligus Panglima Militer, dijatuhi hukuman mati sebagai simbol dari pengadilan atas kekejaman yang terjadi. Meski mendapat kritik terkait aspek selektivitas dan dinamika politik dalam prosesnya, Tokyo Trials tetap menjadi landmark hukum internasional, membentuk fondasi bagi prinsip-prinsip akuntabilitas atas kejahatan perang yang kini menjadi standar global. Perang yang berkecamuk hampir satu dekade tersebut meninggalkan jejak mendalam yang menjadi detonator perubahan sosial dan ekonomi di kedua negara. Di Cina,
Konflik tersebut memperparah kemiskinan dan kehancuran infrastruktur di berbagai wilayah, memperlambat laju modernisasi, serta memperdalam jurang perpecahan politik antara nasionalis dan komunis yang akhirnya menjadi epicentrum konflik internal dalam perang saudara pasca perang. Sementara itu, Jepang mengalami kehancuran dahsyat, tidak hanya dari serangan militer, tetapi juga efek bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang mengakhiri perang dengan cara paling dramatis. Namun, periode pasca perang Jepang berubah menjadi transformasi epik. Dengan rekonstruksi cepat dan bantuan besar-besaran dari sekutu, khususnya Amerika Serikat, lewat program-program strategis yang menyalakan kembali mesin ekonomi negeri Sakura. Transformasi sosial dan ekonomi ini mengantar Jepang menuju posisi sebagai kekuatan ekonomi global yang mendominasi dalam beberapa dekade berikutnya. Kontras tajam antara dua negara ini menggambarkan bagaimana sebuah perang dapat menjadi titian krusial yang mengubah arah sejarah dan perkembangan peradaban di kawasan Asia Timur. Pengadilan dan proses akuntabilitas yang terjadi setelah perang menunjukkan bahwa keadilan adalah pilar utama dalam membangun dunia yang lebih baik. Namun, tanpa pemahaman mendalam dan refleksi kritis terhadap sejarah, kita berisiko mengulangi kesalahan yang sama. Maka dari itu, mengenal dan memaknai kembali peristiwa ini bukan sekadar kewajiban akademis, melainkan panggilan moral bagi setiap generasi untuk menjaga perdamaian dan kemanusiaan. Sejarah ini mengingatkan kita bahwa hanya dengan kesadaran kolektif dan tanggung jawab bersama, kita dapat menghindarkan dunia dari kekejaman yang pernah terjadi. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.